Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online KAKR kita. Untuk itu kami akan menghimbau anak KAKR sebelum beribadah. Mandi dan berpakaian yang rapi sebelum ibadah. Jangan makan atau tiduran saat ibadah berlangsung. Buat orang tua, beri pendampingan untuk anak-anak kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, kembali lagi ya. Iya, Kembali lagi seperti minggu-minggu biasanya kita ibadah online, kita ibadah dari rumah. Oke, walaupun dari rumah tetap harus disediakan alatnya ya Kak ya. Iya dong Kak. Iya. Apa aja yang perlu disiapkan Kak? Alkitabnya. Lagi. Buku kebaktiannya, notes. Iya, notesnya juga. Oke. Persembahannya. Dan yang Iya. paling penting hatinya. Oke. Yuk, sebelum kita mulai kebaktian kita Kak, kita masuk bersatu. dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di hari ini, di mana Tuhan Yesus hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan umur yang panjang Bapa, dan kami masih memiliki kesempatan untuk melaksanakan kebaktian online kami KKR Namo Salak Bapa. Teruslah selalu beri kami kesehatan agar kami bisa melaksanakan kebaktian kami Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai, kiranya Engkau yang memberkati awal, pertengahan hingga akhir kebaktian kami ini, agar selalu diberkati oleh-Mu saja Bapa. Ini doa kami anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. amin. Ya. Oke, kita mau nyanyi ya Kak ya. Ya. Yang pertama kita memuji Tuhan dulu ya Kak. Oke, apa lagu kita ini Kak untuk muji Tuhan yang pertama? Karena Ayo. kita sudah lama tidak berkumpul, kita nyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang setia. Iya, oke. Hanya Kita Tuhan. bernyanyi ada Ada satu satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak? Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapakah? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke. Pak, kita tadi Kak udah nyanyi sobat kan Kak? Iya. Pasti kita semua punya sobat ya Punya Kak? dong. Punya. Punya Tapi yang sobat. paling setia siapa Kak? Yesus. Oke. Nah, kalau kita udah punya sahabat semua, berarti kita bernyanyi lagi Kak. Kita bernyanyi lagu apa ini ya Kak? Dalam Yesus. Iya, yang Dalam menyambung Yesus. juga, yang menyambung Iya. juga sama sobat. Iya, Iya berarti dong. semua bersahabat. Bersahabat. Kita bernyanyi lagu Dalam Dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara.
Nah, kalau udah dalam Tuhan kita bersaudara Kak, berarti kita semua bersaudara. Oke, nah kita mau nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi apa ya? Kayaknya biar adik-adik di rumah juga bergerak nih ya Kak. Kita Supaya mereka ya. juga mengingat lagi gerakan lagu-lagu. Tapi kita suruh dulu berdiri guru. Iya, oke. Ayo. Semuanya yang di rumah bangkit ayo berdiri. Kita mau Semangat ya, bikin semangat. gerakan, Iya. ikutin gerakannya ya Kak. Iyalah, Kak. Oke, kita mau mendaki ya Kak. Mendaki Gunung ya Kak. Iya. Kita mau bernyanyi kudaki-daki. Semua bangkit berdiri ya. Ayo, bikin gerakannya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ayo siap terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Udah panas kayaknya ya Kak. Ingatan orang itu katanya guru. Ya Banyak yang udah, belum hafal, udah oke. lupa. Udah lupa Tapi juga. tadi yang nyampaikan ya udah bilang ya capek guru. Capek guru ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Oke, semuanya udah bisa duduk kembali. Oke, kita tarik napas dulu ya. Tarik napas Kak. dulu. Tarik napas. Kita siapkan dulu hati kita, ya Kak. Iya. Oke. Nah, kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita siapkan dulu tempat duduknya, siapkan dulu hatinya. Kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi. Ayo, kita mau bernyanyi dulu dengan sikap berdoa firman-Mu. Kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi
Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kita ketemu lagi ya di ibadah online kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak. Sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan diperjumpakan lagi kami dalam ibadah online kami pada minggu ini, di mana Bapa, walaupun kami beribadah secara online, kiranya Tuhan menurunkan Roh Kudus agar tetap kami dapat memberikan khotbah yang baik kepada adik-adik kami, sehingga dari khotbah ini Bapa dapat termulia saja nama Tuhan. Penyertaan Tuhan kami harapkan supaya Tuhan menyertai anak-anak kami baik di rumah maupun di mana juga, sehingga dari kebaktian ini termulia saja nama Tuhan. Dan juga kepada kami yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan supaya firman yang disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Bapak bacakan dari sini. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Iya, sampai di sini firman Tuhan. Adik-adik, ya, tema kita pada hari ini yaitu kakek dan nenek. Untuk anak remaja tetap berguna di masa tua. Ya, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhannya, kami akan mau menanya, siapakah di antara kita yang di sini masih punya kakek nenek? Tunjuk tangan. Iya, mungkin banyak masih yang punya kakek nenek ya, baik dari orang tua kita, dari ibu kita, atau dari bapak kita. Ya, itulah namanya nenek. Ya, jadi apa panggilan buat kakek nenek kita yang kita buat sehari-hari? Ya, ada yang memanggil nenek, ya, ada yang memanggil kakek untuk yang laki-laki. Ada juga yang manggil biring katanya ya. Ada juga yang manggil tigan, ya. Ada yang manggil ribu, ada juga yang manggil karo, ada juga yang manggil iting, ya. Banyak yang bisa kita panggil sesuai dengan apa berunya nenek kita ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari apa maksud dari teks bacaan kita ya. Jadi di bacaan kita tadi ada katanya pohon kurma dan pohon aras ya. Jadi bagaimana pohon kurma dan pohon aras ini? Pohon kurma itu tumbuh di gurun pasir. Di mana? Gurun pasir. Ya, mungkin kita belum pernah ke gurun pasir. Untuk pohon kurma bisa kita lihat seperti gambar ini ya.
Pohon kurma ini biasanya di sekitarnya pasti ada sumber mata air. Wah, pasti apa yang kalian bayangkan? Pasti berenang atau yang lain. Tidak, sumber mata air itu berguna untuk orang yang sedang dalam perjalanan di padang gurun. Dari kejauhan mereka akan melihat, wah, mereka akan merasakan kesenangan melihat sumber mata air itu, di mana sumber mata air itu akan memberikan kehidupan bagi orang. Apabila kita haus, bisa kita minum, ya kan? Dan buah kurma juga berguna untuk dimakan sebagai energi, ya. Jadi dia berguna untuk makanan, dia berguna untuk minuman dari pohon kurma. Begitu juga dengan kita, ya. Kalau kita berguna bagi orang lain, tentu kita akan merasa disenangi, ya. Terlebih pada saat ini kita berbicara tentang kakek nenek kita. Tentu ketika kita jumpa dari kejauhan, kita bisa menyapa kakek nenek kita, "Nek, piring, pigan," ya. Kita bisa menyapa dari kejauhan. Itu akan membuat suasana dalam perjumpaan kita dengan kakek nenek kita akan menjadi menyenangkan, ya. Menyenangkan sekali, karena mereka menganggap kita tidak sombong, perhatian. Itu akan memberikan tenaga seperti pohon kurma tadi yang memberikan air dan buah kurma. Pohon kurma ini ternyata tumbuhnya dia akarnya akan mencari, saat dia ditanamkan benih biji kurma, dia akan mencari sumber air. Ketika dia tumbuh, akarnya ketemu sumber air, maka dia akan tumbuh ke atas sebagai pohon kurma. Nah, itu dia kelebihan kurma tadi, dia berguna bagi orang lain. Selanjutnya ada katanya pohon aras. Pohon aras ini bagaimana, ya? Nah, kita lihat gambarnya. Iya, pohon aras ini ternyata adalah pohon yang sangat besar sekali. Dia bisa tingginya 37 meter, ya, sangat tinggi sekali. Kalau rumah kita paling 4 meter, 5 meter, ya. Bayangkan 37 meter berarti ada sekitar 8 kali, ya, 8 kali atau 9 kali tinggi rumah kita. Kita bayangkan lantai rumah yang berlantai 8, begitulah tingginya pohon aras ini tadi. Dan batangnya sangat besar. Batangnya katanya bisa, keliling batangnya itu bisa 12 meter. Nah, diameter batangnya bisa mencapai 5 sampai 6 meter. Sangat besar, ya, sangat besar. Jadi biasanya pohon aras ini dipergunakan untuk bait Allah. Ketika Salomo mendirikan bait Allah, dia menggunakan pohon aras sebagai tiangnya, karena dia memang sangat tahan cuaca, tahan panas, tahan dingin. Terlebih ada kelebihannya. Pohon aras ini serangga nggak suka dia, ya. Serangga nggak suka. Kenapa nggak suka serangga? Karena ketika serangga mau menyerang dia, rupanya pohon aras ini mengeluarkan cairan yang sangat tidak mengenakkan, ya, mengenakkan bagi serangga. Ketika dia mau dimakan, kayu aras ini dia mengeluarkan cairan yang tidak mengenakkan bagi serangga, sehingga serangganya akan terbirit-birit lari, ya, terbirit-birit lari, sehingga pohonnya tetap ataupun kayunya tetap awet. Nah, itulah katanya, makanya di dalam bacaan kita ini, maka orang benar akan bertunas seperti pohon kurma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, ya. Jadi maksudnya di sini adalah orang benar itu adalah orang yang
yang tahu tentang peraturan dan menjalankannya. Tahu saja tentang peraturannya, tadi tidak menjalankannya, itu bukan orang yang benar, ya. Jadi orang yang tahu peraturan dan tahu menjalankannya, itulah orang benar. Jadi orang yang benar itu akan diberkati, ya, diberkati. Diberkati itu apa artinya? Berguna bagi orang lain, seperti pohon kurma tadi, berguna kehidupannya bagi orang lain. Pohon aras juga berguna kehidupannya untuk membuat bait suci bagi rumah-rumah. Rumah Raja Salomo juga terbuat dari kayu pohon aras, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, sesuai dengan tema kita, kakek nenek, ya, mari kita sama-sama berguna buat kakek nenek kita. Artinya apa? Artinya kita tetap menjaga hubungan yang baik terhadap kakek nenek kita, ya. Terlebih dalam kedatangan kakek nenek kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita sombong? Apakah kita ketika datang kakek nenek kita cuek aja bermain dengan gadget kita, dengan handphone kita, atau kita menyapa kakek nenek kita? Ya, ingat ya, ketika kakek atau nenek kita datang, marilah kita sapa dia. Dari mana, Nek? Sehat, Nek? Sudah makan, Nek? Itu merupakan kata-kata yang sebenarnya memberikan pengaruh besar buat nenek kita. Nah, bersikap sopan, ramah, mau mendengarkan. Misalnya dipanggil nenek kita, kita harus mau mendekati nenek kita, ya. Kita datang ke nenek kita dekati, kita dengarkan. Jadi bagaimana kita menyenangkan hati nenek kita, kakek nenek kita? Ya, banyak sekali caranya. Misalnya ketika sudah mau makan siang, ya kita buatkan saja makan siangnya. Mau makan, Nek, biar saya buatkan. Ya, anak KKR yang baik harus gitu, harus bisa melayani kakek neneknya, ya. Ketika misalnya hari hujan dingin, mau mandi kakek neneknya nih, ya nggak ada salahnya pergi kita ke dapur, kita naikkan air panasnya, kita tunggu sampai mendidih. Udah mendidih, kita buat mandi nenek campur dengan air dingin, dan kita tes kehangatannya bisa dipakai, baru kita persilahkan nenek kita mandi, ya. Atau banyak cara-cara lain menyenangkan hati dia. Jadi kita harus anak KKR, ya, terlebih Jalan Runggun Nama Salak ini, marilah kita buat komunikasi yang baik dengan nenek kita. Dengan begitu kita juga akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik, yang berguna untuk kehidupan kita, untuk persekolahan kita, bagaimana kita nanti akan menghadapi teman-teman kita, ya. Terlebih sejarah keluarga kita bisa juga diceritakannya, ya. Atau tentang kisah-kisah, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita kuno, ya, bisa kita dapatkan dari nenek kita. Jadi Tuhan ingin kita jadi berkat untuk sekeliling kita. Terlebih pada saat ini kita jadi berkat buat nenek kita. Dengan begitu, dengan adanya hubungan yang baik, kita akan diberkati Tuhan juga, ya. Sebab nenek kita sudah orang yang juga diberkati, diberikan umur panjang. Jadi bersyukur yang punya nenek, yang mempunyai umur panjang, itu karena berkat Tuhan. Jadi jangan sia-siakan berkat Tuhan yang sudah memberikan kita nenek. Mari kita sayangi dia. Dengan begitu Tuhan akan memberikan berkat yang baik juga kepada kita, ya. Jangan lupa. Jadi untuk akhir nanti kita berikan kuis. Kuisnya catat, ya. Kuisnya apa yang bisa kita lakukan, aksi-aksi yang konkret untuk nenek kita dan kakek kita, ya.
sudah dijelaskan tadi. Apa aksi-aksi yang konkret, yang baik, yang berguna bagi kakek nenek kita? Jawabannya jangan lupa ya, kirim ke nomor ini ya. 3 jawaban yang terbaik dan tercepat, bahkan kita berikan hadiah. Tapi bukan hadiah yang kita kejar, tapi itu hanya sebagai pembangkit semangat kita ya adik-adik. Oke, sampai di sini firman Tuhan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, sudah kami dengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, supaya berguna dan berbuah seperti pohon kurma, dan berguna sebagai pohon ares untuk rumah Bait Allah dan rumah Salomo. Dan itu dapat kami tunjukkan juga dalam perbuatan kami sehari-hari, untuk kakek nenek kami, untuk orang tua kami. Berguna kami bagi orang tua kami, berguna kami bagi nenek kami, sehingga hubungan kami dengan orang tua dan kakek nenek kami dapat terjalin dengan baik, sehingga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Persembahan lah. Udah, satu. Oke. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita masuk ke dalam persembahan. Oke, siapkan persembahannya, dilipat yang bagus persembahannya. Kasih yang terbaik untuk Tuhan pastinya. Dengan tangan kanan ya Kak, Iya dengan tangan dong, cantik ya. kanan. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mengumpulkan persembahan dengan hati yang gembira. Berarti kita bernyanyi hati yang gembira. Oke, siapkan persembahannya, lipat yang bagus. Kita bernyanyi hati yang gembira. Sekarang kita sudah sampai ke dalam doa syafaat. Jadi lipat tangan kita, tutup matanya, mari kita berdoa. Doa kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, hampir kami sampai di penghujung ibadah kami. Ini semua karena kasih Tuhan masih menyertai kami, dan sudah kami berikan persembahan kami. Kiranya juga persembahan ini jadi persembahan yang baik, yang berguna bagi gereja Tuhan, sehingga dari persembahan ini Bapa dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan firman Tuhan yang kami dengar tadi, Tuhan juga yang berikan kami kekuatan untuk menjalankan dalam kehidupan kami, terlebih untuk menghormati kakek nenek kami, sehingga di masa tuanya Tuhan, kakek nenek kami dapat dia menjadi lebih semangat, dan dia menjadi kakek nenek yang dapat menjadi inspirasi kami, anak KKR kami. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa,
buat anak KKR kami dimanapun juga dia berada Bapa. Tuhan yang berikan dia kekuatan dalam menjalani hari-hari ini, di mana Bapa pada saat ini anak-anak KKR kami harus belajar dari rumah Bapa. Dia harus belajar melalui jaringan yang telah disediakan. Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga dalam proses belajar ini Bapa dapat dia terima pengetahuan dan dapat dipergunakan pengetahuannya untuk kehidupan kami sehari-hari. Dan tugas-tugas yang diberikan gurunya, Tuhan juga yang berikan hikmat kepada anak kami sehingga anak-anak kami dapat menjadi anak yang baik dalam menjalankan tugas yang diberikan gurunya. Dan kami berdoa juga Bapa buat orang tua kami, Tuhan yang memberikan dia rezeki kesehatan yang berasal dari Tuhan, sehingga dari rezeki itu Bapa dapat terpenuhi semua kebutuhan keluarga kami, dan semua kasih sayang yang diberikan kepada kami tidak sia-sia Bapa, dapat kami bertumbuh kembang bersama keluarga kami dengan baik. Berikan dia kesehatan yang berasal dari Tuhan dan jauhkan dari pandemi ini Bapa, sehingga orang tua kami Bapa dapat hidup kami bersama dengan baik. Bapa kami yang di surga, tidak lupa kami berdoa buat tim medis yang saat ini berperang untuk merawat pasien dan menyembuhkan pasien kami Bapa. Walaupun sudah banyak korban-korban yang sudah menghadap duluan kepada Tuhan, tapi ini tidak membuat mereka takut, tapi ini membuat mereka semakin menjaga diri Bapa, sehingga dalam perawatan yang diberikan untuk pasien dapat menjadi lebih intensif, dapat menjadi lebih baik. Kami serahkan semua tim medis ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat pemerintahan kami Bapa, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga yang memberikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka Bapa, sehingga dalam pemerintahannya dan pengelolaannya kami rakyatnya dapat menjadi sejahtera dan makmur Bapa. Berikan mereka keadilan, berikan mereka kekuatan dalam menjalankan segala kekuatannya Bapa. Bapa kami yang di surga, tidak lupa kami berdoa buat semua guru-guru KKR, pengurus KKR yang ada di runggun kami Bapa. Tuhan juga yang memberikan mereka semangat dalam melayani, berikan kekuatan. Bila ada yang kurang sehat, Tuhan berikan dia kesehatan yang lebih baik, supaya dia dapat melayani di dalam pelayanannya dengan baik Bapa. Dan rezeki Tuhan berikan juga kepada dia sehingga terpenuhi semua kebutuhannya. Demikian Bapa kami sampaikan doa syafaat ini. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Amin. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa minggu depan. Bye-bye.